Gaji Ahyudin selama jadi presiden ACT sebesar 250 juta ternyata hoax. Yang benar gajinya 400 juta. Waduh, ini salah satu angka yang mencengangkan yang diungkap oleh polisi setelah menetapkan tersangka kasus penggelapan dana ACT. Ada Ahyudin, mantan presiden ACT. Menurut polisi, Ahyudin ini yang membuat kebijakan memotong dana sumbangan sebesar 30% untuk alasan operasional sejak ia menjabat presiden ACT pada tahun 2015. Kemudian ada tersangka Ibnu Hajar, presiden ACT saat ini yang digaji 150 juta. Ahyudin dan Ibnu Hajar ini kemudian tidak akur. Mereka ribut, terjadi perang merebutkan harta sumbangan yang dikelola secara haram. Ahyudin akhirnya ditendang dari ACT. Ibnu Hajar menggantikannya, tapi kini keduanya orang yang paling bertanggung jawab atas kasus dugaan penggelapan dana di ACT itu. Kemudian ada tersangka lain bernama Novariandi Imam, Ketua Dewan Pembina ACT yang bergaji 100 juta rupiah dan Haryana Hermain yang digaji 50 juta rupiah. Mereka tersangka dugaan penggelapan dana dari Boeing untuk para ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang salah satunya diduga untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan menetapkan gaji besar itu dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Menurut polisi juga, elit-elit ACT itu diduga menyelewengkan dana 34 miliar dari total 103 miliar dana dari Boeing. 34 miliar itu dicairkan bukan untuk kepentingan ahli waris korban kecelakaan pesawat Boeing pada tahun 2018, tapi tidak sesuai dengan peruntukan seperti pengadaan armada truk senilai 20 miliar, untuk program Bigfoot Bus senilai 2,8 miliar, dan pembangunan pesantren peradaban di Tasikmalaya sebesar 8,7 miliar. Selanjutnya, ini yang paling mengejutkan, ada kucuran dana untuk koperasi syariah 212 mencapai 10 miliar. Kemudian ada 3 miliar untuk dana talangan CV CUN, kemudian 7,8 miliar sebagai dana talangan untuk PT MBGS. Total semua dana yang diduga digelapkan oleh orang-orang ACT itu sebesar 34 miliar 573 juta 69.200 rupiah. 34 miliar lebih. Elit-elit ACT itu bekerja seperti mafia. Menurut polisi, orang-orang ACT itu memiliki 10 perusahaan cangkang yang berafiliasi dengan Yayasan ACT. Di antaranya PT Sejahtera Mandiri Indotama, ada PT Global Wakaf Korpora, PT Ihsan Madani Investama, PT Global Itkon Semesta, PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Korpora, PT Trading Wakaf Korpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global. Menurut polisi pula, perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang amal maupun bisnis. Ini modus canggih mafia sumbangan yang dilakukan ACT untuk mengeruk dana donasi dengan cara penggelapan dan pencucian uang. Setelah terungkapnya ada dana 100 miliar dari ACT ke Koperasi 212, kini gerombolan 212 itu seperti kura-kura dalam perahu. Slamet Ma'arif dari PA 212 mengaku tidak tahu
Menurutnya tidak ada kaitan antara Koperasi 212 dengan PA 212. Padahal gerombolan ini sama-sama memuja angka 212 yang berasal dari angka demo 2 Desember tahun 2016. Anggota Dewan Koperasi 212, Muhyiddin Junaidi juga mengaku terkejut. Saya tidak tahu apa dia benar-benar terkejut atau pura-pura terkejut karena kok bisa namanya pengawas mengaku tidak tahu menahu soal aliran dana itu. Dugaan kejahatan 4 tersangka itu ada 2 hal yang utama, yaitu penggelapan dana dan pencucian uang. Penggelapan dana karena mereka mencairkan dana tidak untuk peruntukan yang sah, seperti halnya mematok gaji yang tinggi untuk mereka sendiri dengan tujuan memperkaya diri, dengan modus memotong sumbangan sampai 30%. Pencucian uang dengan modus membangun puluhan perusahaan cangkang. Ancaman hukuman untuk penggelapan dana itu bisa 4 tahun. Sementara pencucian uang bisa maksimal 20 tahun penjara. Belum lagi kalau diungkap dugaan aliran dana dari ACT untuk kegiatan terorisme yang sebelum ini pernah disebut-sebut oleh penegak hukum. Kalau kasus ini terus diusut, akan membuat 4 tersangka itu semakin tidak nyenyak tidur meskipun di rumah mewah dan istri yang banyak seperti yang dimiliki oleh Ahyuddin. Melihat modus operandi kelompok ini dari penggelapan dan pencucian uang khususnya perusahaan cangkang hingga dugaan keterlibatan dengan terorisme, kita menyaksikan cara kerja mafia. Tapi mafia ini bukan mafia narkoba, bukan mafia perjudian, perampokan, dan pencurian, tapi mafia sumbangan. Kita pun berharap penegak hukum menumpas habis mafia sumbangan ini.